Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir surat Al-Baqarah, mengacu kepada tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan insyaallah yang akan kita baca ayat 214. Di ayat 214 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana penderitaan dan ujian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka memperjuangkan syariat Islam. Allah taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Am hasibtum, apakah kalian menyangka an tadkhulul jannah, kalian bisa masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian keadaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka mengalami al-ba'sa. Al-ba'sa diterjemahkan dengan al-faqru. Mereka mengalami kondisi kemiskinan yang sangat parah. Wad-dharra, yang dimaksud dengan kondisi dharra adalah kondisi sakit. Ekonominya tidak sehat, badannya tidak sehat. Wa zulzilu, dan mereka digoncang, dan yang dimaksud dengan digoncang di sini adalah ujian rasa takut karena ancaman dari para musuhnya. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kita akan membersamai ayat ini yang mungkin ayat ini sudah sering kita dengar dalam beberapa ceramah-ceramah dan kajian yang disampaikan oleh para dai. Sekarang kita akan lihat bagaimana keterangan Ibnu Katsir di ayat ini. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka untuk masuk surga, untuk bisa mendapatkan surga, qabla an tubtalu wa tukhtabaru wa tumtahanu, sebelum kalian diuji dan diberi cobaan oleh Allah, kama fa'ala billadzina min qablikum minal umam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian di antara umat-umat dulu. Walihadza qala, karena itu Allah berfirman di lanjutan ayat, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian keadaan yang dialami oleh umat sebelum kalian, massathumul ba'sa wad-dharra, di mana mereka mengalami al-ba'sa. Al-ba'sa bermakna al-faqru, kondisi fakir. Wad-dharra, dan kondisi dharra yang dimaksud adalah al-amrad wal asqam, kondisi sakit dan mengidap banyak penyakit. Wal alam, dan rasa sakit fisik. Wal masaib, dan aneka musibah. Kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta Abu Aliyah, Mujahid dan Sa'id bin Jubair dan beberapa ulama tabi'in yang lainnya, serta Muqatil bin Hayyan, bahwa yang dimaksud dengan al-ba'sa adalah al-faqru, ujian kemiskinan. Dan yang dimaksud dengan ad-dharra adalah as-saqmu, ujian fisik.
Wa zulzilu, makna zulzilu adalah khaufan minal a'da, zilzalan syadidan. Rasa takut karena ancaman dari musuh. Wamtuhinu imtihanan aziman, mereka mendapatkan ujian yang besar, baik ujian ekonomi, ujian fisik maupun ujian yang lainnya. Kama jaa fil hadits sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Khabbab Ibnul Arad radhiyallahu anhu. Khabbab Ibnul Arad, beliau ini dulunya adalah seorang budak, lalu dimerdekakan oleh salah satu wanita Quraisy. Kemudian setelah merdeka diminta untuk belajar pandai besi. Akhirnya Khabbab setelah mahir, dia pun buat bengkel untuk produksi berbagai macam alat yang terbuat dari besi, entah senjata, kemudian baju besi, tameng dan seterusnya. Sampai akhirnya Khabbab Ibnul Arad ini kemudian masuk Islam. Nah, saat dia masuk Islam, wanita yang memerdekakannya masih musyrikin, dia enggak ridho. Akhirnya dia datang bersama dengan keluarganya, lalu mendatangi bengkelnya Khabbab, kemudian di situ Khabbab disiksa. Bagaimana cara beliau disiksa? Potongan-potongan besi yang panas itu ditancapkan di punggungnya Khabbab, sehingga dia disiksa dengan cara punggungnya itu dicos dengan potongan-potongan besi yang panas. Maka pada waktu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar memuji Bilal atas kesabaran Bilal yang dulu pernah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, tapi dia bertahan sampai akhirnya kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kata Khabbab, aku mengalami ujian yang lebih berat daripada Bilal. Ditunjukkan punggungnya. Belum pernah ada punggung yang lebih enggak karuan dibandingkan punggungnya Khabbab. Namanya luka kalau sifatnya adalah luka bakar itu kan mengalami keloid ya. Dan bagi sahabat, badan penuh keloid itu biasa. Ya mungkin kalau kita, keloid itu bagian dari cacat yang bagi kita adalah masalah besar, tapi bagi para sahabat itu biasa. Anda bisa bayangin ya, namanya orang kalau perang pilihannya dua. Kalau enggak mati, pulang cacat. Sehingga pasti yang namanya badan mungkin terkena senjata, terkena pedang, terkena tombak. Dan itu membekas luka. Luka itu berkepanjangan. Walaupun sudah sembuh, tapi tidak kemudian bisa kembali utuh seperti sebelumnya. Demikianlah nuansa fisiknya para sahabat. Kita enggak ada yang seperti itu, Pak. Mungkin badan kita sama sebagaimana badan wanita sahabat yang enggak terkena luka. Kita bukan lelaki sahabat. Nah, Khabbab Ibnul Arad kemudian datang kepada Nabi SAW yang waktu itu beliau sedang berada di samping Ka'bah. Lalu Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana?" Ya Rasulullah, mengapa Anda tidak segera minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa mendapatkan kemenangan? Ala tad'ullaha lana? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah segera memberikan kebaikan bagi kami? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inna man kana qablakum kana ahaduhum yud'ul minsyar ala mafraqi ra'sihi." Ada orang sebelum kalian, ada umat sebelum kalian, mereka disiksa oleh kaumnya dengan cara ditaruh gergaji di tengah kepalanya. Fayukhallisu ila qadamaihi. Kemudian gergaji itu dijalankan, dipakai untuk membelah sampai kedua kakinya. Jadi ketika nyiksa nggak main-main ya. Sampai titik berapa senti orang itu mati ketika digergaji, Pak. Kalau gergaji dari kepala kemudian turun itu kira-kira berapa senti dia mati? Ya, wallahu a'lam. Yang jelas mungkin dia sudah mati di tingkat tertentu, di kedalaman tertentu, dilanjut sama orang kafir itu sampai membelah badannya. Kata Nabi SAW, la yusrifu dzalika an dini. Tapi itu tidak menyebabkan dia meninggalkan agamanya.
Wa yumsyatu bi amsyatil hadid. Ada juga di antara mereka yang disisir dengan sisir besi. Ma baina lahmihi wa azmihi, sehingga terkelupas kulit dan daging-dagingnya yang berada di atas tengkoraknya. Disisiri dengan sisir besi sampai mengelupas kulit-kulitnya. La yusrifu dzalika an dinihi, tapi itu tidak menyebabkan mereka meninggalkan agamanya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Demi Allah, Allah akan sebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia, sampai orang yang melakukan perjalanan dari San'a hingga Hadramaut, dia tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhi'bu 'ala ghanami, bahkan kambing tidak merasa takut di hadapan serigala. Karena kondisi sangat aman sehingga tidak terjadi kejahatan apapun, bahkan sampai kambing itu tidak takut terhadap serigala. Saking amannya keadaan itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian terburu-buru, ingin segera mendapatkan kemenangan. Sehingga orang ketika dia berjuang, namun dia tidak bersabar dalam perjuangan itu, dia ingin merasa kapan dapat pertolongan, kapan segera mendapatkan pertolongan. Subhanallah. Sabda Nabi SAW ini disampaikan kepada siapa, Pak? Khabbab bin al-Arat dan beberapa teman beliau yang merasa mereka sudah banyak ditindas oleh orang musyrikin. Itu disebut oleh Nabi SAW, kalian terburu-buru. Maka dalam perjuangan yang demikian menakutkan, bahkan sampai mengancam nyawa, para sahabat dimotivasi oleh Nabi SAW untuk tetap sabar dan sabar. Jangan terburu-buru untuk mendapatkan hasil. Dulu ada orang yang kondisinya sebagaimana yang tadi beliau ceritakan. Ada yang digergaji, ada yang dikasih sisir dengan sisir besi, dan seterusnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir mengutip firman Allah Ta'ala di surat Al-Ankabut. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, sehingga Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang pendusta. Siapa yang jujur dalam beriman, siapa yang imannya itu dusta. Waqad hasala min hadza janibun azimun lis sahaba, dan para sahabat telah mendapatkan ujian berat itu dan mereka sanggup untuk menghadapinya. Salah satunya adalah yang terjadi dalam peristiwa perang Ahzab yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 12. Coba Anda bisa buka surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 12. Allah Ta'ala berfirman, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ingatlah idh ja'ukum min fawqikum, ketika pasukan itu mendatangi kalian. Kenapa disebut dengan perang Al-Ahzab? Karena orang musyrikin datang dari aneka hizb. Ada hizb itu artinya apa? Kelompok. Suku ini semuanya gabung
multi etnik, multi suku, semuanya nyerang Madinah. Ketakutan yang terjadi di kalangan para sahabat Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ketika pasukan itu datang dari arah atas kalian, dari arah atas, dijelaskan oleh Al-Baghawi, ay min fauqil wadi min qibalil masyriq, dari arah atas lembah, dari arah timur kota Madinah. Dan mereka adalah Bani Asad, Bani Ghatfan, dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasiri dan Uyainah bin Hisan Al-Fazari. 1000 dari Bani Ghatfan, ditambah dengan berbagai macam pasukan dari Bani Asad. Termasuk diantaranya adalah Huyai bin Akhtab sebagai pemimpin Yahudi yang dia merupakan Bani Nadir. Wa min asfala minkum, dan dari arah bawah kalian. Maksudnya adalah min batnil wadi, dari arah lembah. Dan yang dimaksud min qibalil maghrib, dari arah barat. Wa hum Quraisyun wa Kinanah. Mereka adalah pasukan Quraisy, pasukan Kinanah. Di situ ada Abu Sufyan dan orang-orang yang mengikutinya, dan Abul A'war Amr bin Sufyan As-Sulami min qibalil Khandaq, dari arah depan Khandaq. Jadi parit kota Madinah, sebelah kanan kirinya itu perbukitan. Ya. Ada pasukan musyrikin yang datang dari arah timur, ada pasukan musyrik yang dari arah barat, dan ada yang dari arah tengah. Jumlahnya banyak sekali. Digambarkan oleh Allah, wa idzaghatil absar, sampai mata itu jelalatan karena ketakutan. Orang kalau takut matanya enggak fokus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, cari kira-kira di titik mana dia bisa melarikan diri. Wa balaghatil qulubul hanajir, sampai hati itu mencapai hanajir. Hanajir itu bentuk jamak dari kata hanjarah. Hanjarah maknanya adalah wasatul hulqum, tengah tenggorokan. Sehingga saking takutnya sampai mandek di mana? Di tengah tenggorokan. Pernah mengalami kayak gitu? Anda naik kendaraan, di depan ada cegatan. Masya Allah. Itu langsung nelan ludah. Gitu kan? Wa balaghatil qulubu al-hanajir. Hatinya sesak sehingga sampai di mana? Tenggorokan. Kok tiba-tiba naik? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balaghatil qulubul hanajir. Maknanya adalah jaufal hulqum, batin itu sampai di tengah tenggorokan saking takutnya. Wa hadza at-tamtsil, dan ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala an syiddatil khauf, suasana yang sangat menakutkan yang dialami oleh para sahabat. Karena kalau kemudian pasukan ini berhasil melewati Khandaq, mungkin akan ada banyak sekali korban yang berjatuhan dari Madinah. Sebab jumlah mereka tidak akan seimbang jika harus melawan ribuan pasukan, ratusan ribu pasukan yang bareng-bareng menyerang kota Madinah. Wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian punya persangkaan tentang Allah dengan persangkaan yang beragam. Sehingga orang menyangka dengan macam-macam. Ada yang menyangka kapan pertolongan Allah, kapan ini, dan seterusnya. Orang munafik malah bilang sebentar lagi Muhammad dan seluruh pengikutnya akan habis di kota Madinah. Itu persangkaan siapa? Orang munafik. Hunalika betuliyal mu'minun, dalam posisi itulah orang-orang mukmin diuji oleh Allah. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka mengalami ujian yang sangat berat. Wa id yaqulul munafiqun, dan ingatlah ketika orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim marad, serta orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya sehingga imannya lemah, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura, janji Allah dan Rasulnya itu hanya menipu. Ini komentarnya orang-orang yang tidak yakin dengan janji Allah. Pasukan sebanyak ini, mana mungkin Madinah bisa menghadapinya, kita pasti akan binasa. Tapi kaum muslimin tetap yakin. Bahkan mereka mengatakan begitu mereka melihat Al-Ahzab, apa yang terjadi? Mereka
justru makin yakin bahwa sebentar lagi akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, suasana itulah yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi ketika mereka berperang berkali-kali, mereka menghadapi ujian yang sangat berat. Dan perang Ahzab itu perang terakhir Madinah diserang. Karena berkali-kali peperangan di awal-awal Islam itu Madinah diserang, Nabi SAW diserang. Mulai dari perang Khandaq, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, itu semuanya Madinah diserang. Pasca Ahzab tahun berapa? 5 Hijriah. Pasca perang Ahzab, Rasulullah SAW mengatakan, besok gantian kita akan menyerang mereka. Dan betul, pasca Ahzab terjadi beruntun, pasukan kaum muslimin yang menyerang keluar. Mulai dari Fathu Mekah, kemudian peperangan-peperangan yang lain, perang Hunain, perang melawan Taif, perang Mu'tah, dan perang-perang yang lainnya, itu kaum muslimin dikirim oleh Nabi SAW keluar. Karena itu dalam masalah jihad ada 3 fase. Fase pertama, kaum muslimin dilarang untuk melakukannya. Semua diminta untuk diam, jangan angkat senjata. Fase yang kedua, mereka diberi izin oleh Allah untuk melawan jika diserang. Itu sampai kejadian perang Ahzab tahun 5 Hijriah. Fase ketiga, jihad ofensif. Menyerang untuk menaklukkan daerah-daerah yang belum mau masuk Islam. Sampai kemudian berakhirnya dakwah Nabi SAW dengan wafatnya beliau SAW di tahun berapa? 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Baik. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat tentang Abu Sufyan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat diuji oleh Allah dengan aneka ujian peperangan. Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan, walamma sa'ala Heraklu Aba Sufyan. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, hal qataltumuhu? Apakah kalian memerangi nabi ini yang mengirim surat kepadaku? Qala, jawab Abu Sufyan, na'am, iya. Qala, kemudian Heraklius bertanya lagi, fa kaifa kana al-harbu bainakum? Terus perang di antara kalian itu kejadiannya gimana? Qala, kata Abu Sufyan, al-harbu bainana sijal. Al-harbu bainana sijalun. Perang di antara kami itu sijal. Sijal itu artinya gantian. Yudalu alaina wa nudalu alaihi. Kadang dia yang menang dan kadang kami yang menang. Apa jawab Abu Sufyan? Apa jawab Heraklius? Kadzalika rusul tubtala thumma takunu lahal akibah. Dan memang seperti itulah para rasul. Mereka diuji oleh Allah dan kemenangan ada di pada pihak mereka. Tapi di akhir dari proses perjuangan itu. Dan Heraklius membaca isi Taurat sehingga dia tahu tentang bagaimana kondisi nabi-nabi masa silam. Dia juga membaca Injil sehingga dia tahu tentang kisah-kisah para nabi masa silam. Heraklius mau membandingkan seperti apa kondisi nabi terakhir ini jika dibandingkan dengan para nabi yang sudah diutus sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya. Wa qauluhu mathalul ladzina khalau min qablikum. Mathal bimakna sunnah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum ay walamma ya'tikum sunanul ladzina min qablikum. Sementara kalian belum mendapatkan kondisi sebagaimana yang terjadi pada umat sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka, umat-umat sebelum kalian, dengan aneka ujian yang dialami oleh para nabi dulu. Ada nabi yang dibunuh, ada nabi yang dikejar-kejar, ada nabi yang masuk penjara, ada nabi yang dimasukkan ke dalam sumur, ada nabi yang ditaruh di bagasi, sampai ada nabi yang dijual. Dan aneka ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Hingga sebagian ulama menyimpulkan
dengan semua ujian-ujian yang dialami oleh para nabi. Yang mungkin satu pun di antara kita belum pernah mengalaminya. Ada yang sudah pernah dipenjara? Enggak ada. Ada yang pernah dimasukkan ke dalam sumur? Enggak ada. Ada yang pernah dijual? Enggak ada. Nabi dijual. Siapa nabi yang dijual? Nabi Yusuf alaihissalam. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Nabi Yusuf dijual dengan cara apa? Bi thamanin bakhsin darahim ma'duda. Harga murah beberapa dirham yang bisa dihitung. Dirham bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung kan sak nyakup nih, nggak bisa dihitung. Cuman bisa dihitung. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka itu sama-sama zuhud terhadap Yusuf. Sama-sama zuhud terhadap Yusuf maksudnya gimana? Gak butuh Yusuf. Yang jual gak butuh, yang beli gak butuh. Coba. Kalau ada barang ditransaksikan, sama-sama gak butuh, harganya gimana? Murah. Yang jual, udahlah yang penting barang ini pergi dari saya. Yang beli juga gak begitu butuh, akhirnya harganya murah. Karena dia gak sadar ini calon nabi. Sampai para ulama mengatakan, andaikan dunia ini mulia di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberlakukan nabinya seperti itu di dunia. Sehingga ada nabi yang mengalami ujian yang demikian luar biasa dalam kehidupan dunia, itu bukti kalau dunia itu terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dunia itu mulia di sisi Allah, tentu Allah tidak akan memberikan ujian seperti itu kepada para nabinya. Baik. Penjelasan selengkapnya akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Sementara belum datang kepada kalian mathal bermakna sunnah. Sehingga yang dimaksud mathal di sini adalah sunnatullah. Apa yang sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah yang itu Allah tetapkan bagi orang-orang sebelum kalian. Maka juga akan Allah tetapkan bagi generasi setelah mereka. Wa zulzilu, dan mereka zulzilu ay syiddatal khauf. Mereka digoncang dengan suasana ketakutan yang luar biasa. Dan orang akan mengalami ketakutan yang besar apabila yang terancam adalah nyawanya. Ada banyak kondisi orang mengalami ketakutan. Dan ketakutan puncak adalah ketika ketakutan itu terjadi pada keselamatan nyawanya. Para sahabat mengalami itu, orang-orang soleh di masa silam juga mengalami itu pada saat mereka menghadapi musuhnya. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang-orang yang bersama beliau mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan akan datang pertolongan Allah? Maksudnya adalah kapan mereka bisa mendapatkan kemenangan. Wa yad'una biqurbil faraji wal makhraj, sehingga mereka banyak berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan jalan keluar, untuk bisa mendapatkan kemenangan. Inda dhiqil hali wa syiddah, ketika mereka dalam situasi kejepit, ketika mereka dalam situasi yang sangat genting. Qala ta'ala, hingga kemudian Allah Ta'ala menegaskan, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sebab bagian dari sunnatullah, semakin puncak musibah menunjukkan semakin dekatnya pertolongan. Sehingga wallahu ta'ala alam, mungkin banyak di antara kita yang punya harapan, kapan Palestina segera merdeka. Sehingga kita sudah capek misalnya melihat berita meskipun kita tidak mengalami. Tapi orang mukmin sehati, walaupun yang mengalami situasi perang adalah saudara kita yang jauh di sana, tapi kita punya batin yang sama. Kita ingin mendukung mereka dan memperjuangkan mereka dengan apapun yang mampu kita lakukan. Paling mudah adalah dengan doa, dan ada sebagian memberikan sumbangan dan seterusnya. Dan barangkali ini salah satu di antara ujian. Allah jadikan ujian bagi sebagian kaum muslimin, juga berikut ujian bagi kita. Kita selalu berkata, kapan akan datang pertolongan Allah, kapan akan datang pertolongan Allah, untuk menguji sejauh mana kita bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib, tapi kita yakin pertolongan Allah itu dekat. Dan sepanjang waktu, selama pasti itu akan dekat. Saya ulang ya, sesuatu yang pasti walaupun panjang itu dekat. Sebagaimana ada pernyataan, kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Semua yang pasti datang berarti dekat. Karena itu kiamat disebut dekat karena kiamat itu pasti. Kematian itu dekat karena kematian itu pasti. Pertolongan itu dekat karena itu pasti. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat baik akan diberikan oleh Allah kepada para hambanya yang bertakwa. Wa kama takunu syiddatu yanzil minan nasri mithluha. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada kaidah yang beliau sampaikan. Sebagaimana ujian berat itu turun, maka pertolongan yang diturunkan oleh Allah juga pertolongan yang besar. Karena pertolongan itu berbanding dengan ujian. Wa kama takunu syiddatu yanzilu minan nasri mithluha. Sebagaimana kualitas ujian yang Allah turunkan, maka semisal itu pula pertolongan yang akan Allah turunkan.
Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, karena bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Adanya kesulitan yang sama, Allah akan turunkan kemudahan yang berbeda. Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai di sini selesai penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir mengenai makna dari ayat yang kita baca, Al-Baqarah 214. Nah, di tafsir Al-Baghawi itu ada tambahan bahwa ayat ini turun menurut versi Qatadah dan As-Sudi. Ayat ini turun terkait peristiwa perang Khandaq. Ketika kaum muslimin mereka merasa dihantui dengan ketakutan yang luar biasa, wadhiqil aish, dan mereka merasa hidup ini sangat sempit, sampai Allah katakan wa balagatil qulubul hanajir, hati mereka sudah sampai di tenggorokan. Sehingga dalam situasi ketakutan semacam itu Allah berikan penguatan bagi para sahabat. Apakah kalian akan merasa dapat surga sementara kalian belum mendapatkan ujian seperti yang dialami oleh orang-orang dulu? Dan itu akan memperpanjang nafas mereka untuk semangat dalam berjuang. Jangan kendor sampai di sini, karena surga itu mahal harganya. Inna sil'atullahi ghaliyatun, sesungguhnya dagangan Allah itu mahal, itulah surga. Wallahu a'lam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.